Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvajir Hosiani, NIM 20114141200002 dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Analisis Dampak Pandemi COVID-19 pada Kebutuhan Stok Darah di PMI. Pendahuluan. Dalam masa pandemik seperti ini, dengan anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah aja, membuat kebiasaan baru dalam kegiatan sehari-hari, yaitu memulai segala aktivitas di rumah, dimulai bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia awal Maret tahun 2020 membuat beberapa orang menjadi sangat berhati-hati untuk pergi keluar rumah dan sebisa mungkin untuk menjauhi segala aktivitas yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah salah satunya kegiatan yang berkaitan dengan darah. Hal tersebut membuat stok darah di PMI semakin menipis. Padahal kebutuhan darah terus meningkat. Di luar dari virus yang sedang digembor-gemborkan itu, di rumah sakit tetap saja darah adalah hal yang paling penting. Masih banyak juga orang di luar sana yang sedang meregang nyawa karena membutuhkan transfusi darah, cuci darah, dan donor darah. Kegiatan donor darah yang biasanya dapat dilakukan di mobil-mobil untuk dibuka di pinggir jalan yang memungkinkan orang bisa dengan mudah melakukan donor darah pada event yang tertentu dan mendatangi instansi tertentu dan memungkinkan karyawan dapat mendonorkan darahnya. Namun di masa pandemi seperti ini tentu kegiatan tersebut memiliki kendala sehingga jumlah pendonor pun berkurang. Sedangkan kebutuhan darah tetap menjadi hal yang penting untuk menolong beberapa orang yang membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perlu kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk berperan secara langsung serta secara aktif untuk memenuhi kebutuhan pendonor ataupun kegiatan kebutuhan darah di PMI dengan cara melakukan kegiatan donor darah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi pendonor sukarela tidak perlu khawatir karena kurangnya volume darah dalam tubuh akan dapat terpenuhi kembali melalui proses hematopoiesis. Selanjutnya adalah pembahasan. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Darah merupakan suatu jaringan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang mana memiliki warna merah tergantung kadar oksigen dan karbon dioksida. Darah ialah jaringan yang tersusun atas plasma sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Darah pun memiliki fungsi utama yaitu sebagai respirasi, yaitu pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Sebagai nutrisi, yaitu pengangkutan hasil reabsorpsi usus, dan sebagai ekskresi, yaitu pengangkutan sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus. Ekskresi yaitu pengangkutan sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus seperti yang sudah dipaparkan di atas. Begitu pentingnya darah bagi tubuh manusia. Selama hampir 10 bulan pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, hal ini berdampak pada segala aspek, salah satunya adalah pada unit transfusi darah yang biasanya dapat mendatangi instansi-instansi sekolah, kampus, dan tempat umum lainnya, serta membuka cabang berjalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak mendonorkan darahnya. Kini terhambat, bahkan jarang sekali masyarakat yang mendatangi fasilitas kesehatan, bahkan mereka seakan menjauhi. Hal ini sangat berdampak pada stok darah pada PMI. Banyak orang yang membutuhkan darah untuk banyak keperluan seperti orang yang memiliki penyakit kanker yang harus cuci darah, ibu hamil yang mengalami pendarahan hebat, serta angka kecelakaan di Indonesia yang cukup tinggi membuat tak sedikit orang membutuhkan donor darah. Sedangkan di masa pandemi seperti ini ditambah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya donor darah bagi sesama membuat orang tidak memperdulikan lagi. Hal ini juga dipicu oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat donor darah. Seiring berjalannya waktu dengan angka perekonomian negara yang mulai berangsur-angsur terus menurun, ini pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut new normal, suatu keadaan di mana kegiatan kita dibatasi namun kita bisa bekerja, belajar, dan melakukan hal di luar rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kembali PMI membuka aman donor darah di kala pandemik dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berikut adalah manfaat dan hal yang perlu dilakukan untuk donor darah. Manfaat mendonor darah yaitu yang pertama, mengurangi resiko penyakit jantung, membakar kalori, meningkatkan produksi darah, pikiran menjadi stabil, bagian dari pemeriksaan kesehatan, menurunkan kolesterol, membantu menurunkan berat badan, mendeteksi penyakit serius. Tidak semua orang bisa mendonor darah. Sebelum donor pun beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, sehat jasmani rohani, berusia 17-65 tahun, memiliki berat badan minimal 45 kg, tekanan sistol minimal 100-170 dan tekanan 70-100. Kadar hemoglobin berkisar antara 12,5 gram sampai 17 gram. Interval donor minimal 12 minggu atau 3 bulan sejak pendonoran sebelumnya dan tidak demam,
flu, kanker, hipertensi, diabetes, tidak memiliki penyakit paru-paru, tidak memiliki penyakit HIV/AIDS, epilepsi, hepatitis B atau C, dan tidak menggunakan narkoba atau penyakit menular seksual lainnya, dan juga tidak kecanduan alkohol. Yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, dalam masa pandemi seperti ini, dengan anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah aja, membuat kebiasaan baru dalam kegiatan sehari-hari, yaitu memulai segala aktivitas di rumah, dimulai bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kegiatan donor darah yang biasanya dapat dilakukan, namun di masa pandemi seperti ini, tentu kegiatan tersebut memiliki kendala, sehingga jumlah pendonor pun berkurang, sedangkan kebutuhan darah tetap menjadi hal yang penting untuk menolong beberapa orang yang membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perlu kesadaran dari semua lapisan masyarakat untuk berperan secara langsung serta secara aktif untuk memenuhi kebutuhan pendonor ataupun kebutuhan darah di PMI dengan cara melakukan kegiatan donor darah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi pendonor sukarela tidak perlu khawatir karena berkurangnya volume darah dalam tubuh dapat terpenuhi kembali melalui proses hematopoiesis. Darah merupakan unit fungsional seluler pada manusia yang berperan untuk membantu proses fisiologis dalam tubuh. Selanjutnya adalah saran. Dari artikel ini saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan artikel, bahkan jauh dari kata sempurna, sehingga saya mengharap saran dari semua pihak agar dalam pembuatan artikel di masa yang akan datang lebih baik dari sebelumnya, dan diharapkan dengan adanya artikel ini pembaca lebih memahami tentang donor darah dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.